Indonesia itu simpel sekali ya. Ya, Politisinya dibagi 3 katanya. ya, Yang pertama badut politik, badut politik. itu yang di DPR tuh, yang hari ini bicara A, besok bisa bicara B, Iya, iya. ya. Heeh, Terus yang kedua bandit politik. iya. Jadi bandit politik ini luar biasa. Dia selalu mencari pasar di lorong-lorong kekuasaan. Hmm. Terus yang satu bohir politik. Bohir politik yang mendanai semua aktivitas ini. Hmm. Memang banyak sekali ya center-center seperti ini. Iya, Ya, jadi ada center-center. yang mungkin setengah hidup, ya. Hmm. Ada yang mati pelan-pelan, ya. Ada yang bagus, banyak aktivitasnya, ya. Saya inventarisasi kurang lebih sekitar 30 lah, Mas. 30 center Korupsi yang tadinya kita pikir satu kesalahan, oh dinormalisasi. sekarang jadi aturan main, Mas. Hmm. Sehingga muncul slogan corruptio ergo sum. Ya, corruptio ergo sum. Ah, Kalau you tidak korup korupsi, tidak tidak eksis. eksis. Ya, demokrasi Pancasila means ya demokrasi gotong royong. Ini satu desiderata, Hmm. suatu idealitas yang luar Tinggi. biasa. Ya. Tetapi orang sering bergurau ini bukan demokrasi gotong royong, Hmm. demokrasi gotong nyolong. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Kembali saya akan membincangkan berbagai isu yang sedang menjadi perhatian publik di tanah air. Soal sosial, soal politik, soal ekonomi, tetapi juga ada sebuah gejala yang cukup menarik adalah tren munculnya elit-elit meninggalkan center atau meninggalkan institut. Yang terakhir yang sudah akan diluncurkan, di-launching pada bulan April atau bulan Mei adalah hadirnya Megawati Institute. Dan hari ini saya telah mengundang Sekretaris Yayasan Megawati Institute, Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, yang pernah 15 tahun berada di parlemen. Kita juga bisa korek apa yang terjadi pengalaman 15 tahun di parlemen. Prof. Hendrawan, saya ingin tanya terlebih dahulu, lebih suka disebut sebagai politisi atau disebut sebagai intelektual? Tergantung konteksnya, Mas Hmm. Budiman. Kalau konteksnya dalam perhelatan akademik, Hmm. tentu lebih tepat disebut Profesor Hendrawan. Hmm. Tetapi kalau konteksnya acara-acara partai dan seterusnya, saya kira politisi ya. Politisi. Ya, Itu kalau sebagai intelektual dan sebagai DPR gitu, kadang-kadang ada kesenjangan ya, kesenjangan nilai ilmiah, nilai akademik dengan nilai praksis ya. iya. Tapi lah, itulah seninya ya. Nggak Jadi stres ya? bagaimana bermain di tengah Hah? dua tuntutan. Nah, Ini menarik. tapi nggak stres? Ya, kadang-kadang kita harus menahan diri dan stres kita gunakan sebagai apa ya, instrumen Hah? untuk apa ya, untuk selalu ingat diri lah, sadar diri. Karena saya berpikir juga ngobrol dengan profesor-profesor hukum gitu, yang mendalami hukum, kadang-kadang dia stres loh. Karena mengatakan ini hukumnya harusnya begini, tapi faktanya kok begitu gitu. Jadi ada gap antara realitas dengan idealitas sebetulnya. Betul. Dan tapi itulah tantangan yang kita hadapi kan, Mas. Hmm. Kalau semuanya sempurna itu di surga. Di surga sudah semuanya tenang dan tidak ada dinamika ya. Hmm. Ya, Tidak ada dinamika ya. ya. Oke, Prof. Hendrawan, saya ingin tanya juga, sekarang menjadi sekretaris Yayasan Megawati Institute. Betul. Itu apa sih pentingnya sekarang kan ada Akbar Tanjung Institute, ada Yudhoyono Institute, ada Habibie Center, semuanya mempunyai center-center, mempunyai institut. Ini sebenarnya mau diwariskan sebetulnya apa? Jadi cikal bakal Megawati Institute ini sudah cukup lama, Mas ya. Hmm. Karena tahun 2003 Pak Taufik Kimas menginisiasi namanya saat itu Mega Center. Hmm. Agar apa? Agar akademisi, ilmuwan, pemerhati sosial, aktivis dan seterusnya yang tidak berafiliasi dengan PDI Perjuangan bisa kita jangkau. Itu sebabnya aktivitas utama saat itu kami keliling ke kampus-kampus ya. Saya keliling di Jawa Tengah misalnya dengan almarhum Faisal Basri Hmm. ya, yang kita tahu
secara resmi afiliasinya bukan PDI Perjuangan. Iya. Ketuanya saat itu Cornelis Ley. Kita Hmm. tahu ilmuwan yang Ya. banyak menulis ya dari Universitas Gadjah Mada. Baru setelah itu diganti Arief Budimanta, ilmuwan juga dari IPB ya. Hmm. Setelah itu Profesor Musdah Mulia, ya, ilmuwan yang sangat kritis ya terhadap persoalan-persoalan hubungan antar agama. Ya. Terus yang terakhir ini Dr. Hilbar Farid, mantan Dirjen Kebudayaan, seorang sejarawan yang sangat kritis pemikiran-pemikirannya. Ya, dia mengulas misalnya secara khusus buku Pramudia Anantatur. Ya. Jadi memang center ini atau institut ini dilahirkan atau dibangun dengan visi untuk menjadikan ini sebagai mercusuar pemikiran-pemikiran, termasuk pemikiran-pemikiran alternatif, oase kebebasan berpikir, sekaligus juga untuk meluruskan ajaran-ajaran Bung Karno, mengapresiasi pikiran-pikiran Ibu Megawati Soekarno Putri dalam konteks kebangsaan kita, konteks kenegaraan kita. Karena Ibu Megawati bagaimanapun dicitrakan sebagai tokoh demokrasi, ya, tokoh yang sangat peduli dengan lingkungan. Itu sebabnya kalau kita cermati rapat kerja nasional PDI Perjuangan 10 sampai 12 Januari yang baru lewat, itu kan coba intinya kan bagaimana keadilan ekologis ya itu benar-benar bisa dihadirkan dalam konteks pembangunan nasional kita. Oke. Itu Mas Bud. Itu Jadi memang banyak sekali ya center-center seperti ini. Iya. Ya. Jadi Ada center-center yang mungkin setengah hidup ya. Ada yang mati pelan-pelan ya. Ada yang bagus, banyak aktivitasnya ya. Saya inventarisasi kurang lebih sekitar 30 lah, Mas. 30 center. 30 center institut ya. Karena ada Sayogyo Institute, ya, Mubiarto Institute, ada juga yang tidak pakai nama ya, seperti Institut Peradaban, ya. Ada dulu yang terkenal misalnya Econet, ya, dan seterusnya Cides, ya. Itu Megawati itu akan menjadi bagian dari PDI Perjuangan Oh, bukan, atau sesuatu Mas. yang terlepas? Ibu Megawati di Megawati Institute itu berperan sebagai ketua pembina. Ketua pembina. Itu sebabnya setiap kali saya sebagai pengurus mengundang rapat, saya tidak menyebut mengundang Ibu Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan, tapi sebagai ketua pembina Megawati Institute. Iya. Ya. Jadi memang siapapun sebenarnya bisa masuk ke Megawati Institute. Sangat terbuka. Rumah terbuka. Rumah terbuka itu sebabnya nanti ada dewan pakar, ada dewan penasehat, round table discussion, kemudian diskusi-diskusi intelektual dan seterusnya. Harus malah bukan hanya terbuka, harus melibatkan komponen-komponen pemikir yang kritis ya, yang mempunyai reputasi terpuji. Tapi gini, Prof, ini apakah menjadi tidak paradoks atau ironi gitu, ketika banyak orang mengatakan sekarang itu ya death of expertise lah. Jadi tidak perlu lagi pemikiran-pemikiran itu, yang penting adalah pragmatisme dan banyak kebijakan-kebijakan negara yang kemudian juga tidak pernah evidence based policy, ya improvisasi aja. Sehingga buat apa ada pemikiran-pemikiran ini? Jadi begini, memang orang sering mempertentangkan evidence based policy dengan policy based evidence. Ya. Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, tapi dalam hal ini perannya sebagai ketua pembina dalam peninjauan ke kantor kami. Jadi Ibu itu meninjau kantor kami yang dalam proses renovasi tanggal 20 Januari. Jadi kurang lebih seminggu yang lalu, Mas Budiman, menekankan bahwa kita harus bersikap kritis, tapi kritisisme kita ini harus berbasis data, berbasis fakta, tidak asal jeplak, tidak asal kritik. Itu sebabnya kami sedang membangun satu kapasitas lah, Mas, agar bisa menjangkau pusat-pusat data, mereka-mereka yang memiliki pengalaman lapangan, sehingga punya bukti-bukti empirik yang kuat, agar kami bisa memanfaatkan data, bisa memanfaatkan pengalaman mereka, sehingga ketika kami menyampaikan opini, menyampaikan argumentasi itu bukan argumentasi kaleng-kaleng, bukan argumentasi yang kosong. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini sangat penting ya. Agar Agar model pembangunan, kebijakan pembangunan yang kita terapkan ini selalu sesuai dengan arah cita-cita proklamasi
Yang sering terjadi adalah kadang-kadang keputusannya diambil dulu, kemudian dicari rasionalisasinya melalui academic background gitu loh. Bukan sebaliknya, akademik yang kemudian menyodorkan, dibuatlah policy alternatif. Apakah Megawati Institute bagaimana menghindari kemudian keputusan diambil dulu, kemudian dicari pembenaran-pembenaran akademik? Ya ini jadi ingat waktu dulu ya, jadi mufakat yang dimusyawarahkan begitu ya, Mufakat yang bukan dimusyawarahkan. musyawarah untuk mufakat. Nah, Kami dengan bukti tadi, tentu kausalitas dari persoalan yang kita hadapi menjadi jelas, Mas. Kalau seperti itu dibolak-balik seperti itu kan kausalitasnya tidak jelas, mmm, ya. Mana sebab, mana akibat menjadi tidak jelas. Tetapi kalau dengan bukti, dengan pengalaman empirik, dengan fakta, maka kausalitas kausalitas itu bisa didudukan. mmm, Itu yang mendorong kami tetap semangat bahwa di tengah-tengah zaman yang mungkin tadi menjunjung tinggi, mengagung-agungkan pragmatisme, ya, eee, idealisme, ya, kejelasan arah masa depan, intensi strategis ke depan, itu tetap memiliki peran. jadi Megawati Institute akan menjadi menjadi think tank-nya PDI Perjuangan? Eee, ada think tank di dalam PDI Perjuangan sendiri, namanya BARAK, Barak? ya, Badan Analisis Riset dan Kebijakan Oke, Strategis, yang mmm, diketuai oleh Mas Andi Wijayanto. mmm, Itu memang target utamanya adalah serving surveying eh, policy PDI alternatif. Perjuangan sebagai partai politik. Oke, kalau Megawati Kalau Institute? Megawati Institute ini eh, lebih luas dari itu, Mas, karena Oke, targetnya adalah seluruh komponen bangsa yang sadar, yang terpanggil untuk membangun ekosistem yang mencerahkan, oke. ekosistem yang selalu taat dengan konstitusi, taat dengan eh, sejarah dan seterusnya. Fokusnya akan ke mana? Kajian dari akan lebih menitik beratkan katakanlah isu lingkungan, isu konstitusi, atau isu apa sebenarnya atau semua akan diambil? Oh, tidak, tidak. Jadi ini masih rapat terus. Oke, Nanti sore juga masih rapat membahas fokus itu. mhm, Tetapi arahnya pada ekonomi konstitusi, ya, eh, kedaulatan pangan dan energi, ya, terus kemudian lingkungan hidup, ya, seperti itu, Mas. Karena Ibu Megawati passionnya kan juga pada mmm, persoalan-persoalan lingkungan hidup, ya, kedaulatan pangan, ya, pelurusan sejarah, ya, bagaimana pemikiran-pemikiran Bung Karno, pemikiran-pemikiran Ibu Mega selalu diaktualisasikan oke. dalam konteks Indonesia yang cepat berubah ini. Bagaimana siasatnya dari Megawati Institute agar pemikiran-pemikiran itu tidak berhenti menjadi policy brief yang berada di laci atau di meja tapi implementable gitu? Yes, itu sebabnya kami ditantang itu oleh pembina juga, Mas, ya. Mmm, Jadi yang disampaikan Mas Budi tadi, eee, ditantang juga oleh para pembina kepada kami. Itu sebabnya kami ingin memiliki dalam tanda petik field lab, mmm, laboratorium lapangan, dengan menunjuk beberapa kabupaten kota, ya, ya, di mana ide-ide ini bisa diimplementasikan. mmm, Seperti misalnya dalam soal pembangunan semesta berencana, itu kan sebenarnya to some extent sudah diterapkan di Provinsi Bali dengan membangun kerjasama antar kabupaten, ya, sehingga misalnya proses pengolahan beras, ya, menjadi bernilai tambah tinggi, proses pembangunan meskipun kabupaten-kabupaten ini mempunyai visi misi yang berbeda bisa disinkronkan. Itu yang dipesankan oleh Ibu Megawati dalam beberapa rakernas sebenarnya, ya. oke. Jadi kami akan memiliki field lab sehingga simulasi lapangan itu bisa dilakukan. Nah, kebetulan pemenang Nobel Ekonomi 2019, Mas Budiman, Mmm, Abhijit Banerjee, Michael Kramer, Esther Duflo itu kan juga mempunyai metodologi baru sehingga mendapatkan Nobel Ekonomi. mmm, Namanya metodologi RCT, Randomized Control Trial. mmm, Jadi percobaan acak yang terkendali. mmm. Nah, ini saya kira metode baru ini bisa Yang diterapkan. akan dipakai juga Ya, di Megawati. Oke. Prof, saya ingin tanya keluar dari Megawati Institute ya, sebagai anggota parlemen yang sudah 15 tahun berada di parlemen, kemudian juga sebagai intelektual, dan sekarang juga lebih menggeluti dunia pemikiran. Kalau saya boleh tanya, kalau mau dilukiskan gimana sih Prof Hendrawan melihat situasi kebangsaan saat ini? Itu seperti apa kalau mau dilukiskan gitu sebenarnya? ya mungkin kalau diperas ya, penuh kecemasan ya.
Penuh kecemasan. penuh kecemasan, penuh kerisauan ya. Karena di satu pihak kita memiliki ekspektasi yang sangat tinggi Mmm, ya. Ada ekspektasi yang luar biasa dan ekspektasi ini juga dibangun oleh pemerintahan Pak Prabowo mmm, ya. Mengingatkan bahwa bangsa kita bangsa yang sangat kaya, tetapi miskin karena banyak sumber daya yang mengalir keluar. Elit politik kita tidak mampu menjaga kekayaan nasional kita, ya. Jadi ekspektasi ini lahir. Termasuk demonstrasi-demonstrasi yang kemarin muncul akhir Agustus tahun lalu, itu saya kira sebagian kan juga karena dalam tanda petik ekspektasi yang dibangun oleh presiden. Karena presiden berpidato bahwa ada komisioner yang rapatnya 1 tahun mungkin 1 kali, tetapi mendapatkan tantiem begitu mmm. tinggi, ya. Jadi kesadaran masyarakat terhadap ketimpangan, terhadap hak bahwa mereka harusnya bisa hidup lebih sejahtera itu terbangun sekarang, ya. Tapi di lain pihak kapasitas kita untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat seperti berkurang ya. Mmm. Jadi Jadi kecemasan ini berasal dari kesenjangan antara yes, ekspektasi dan yang bisa di-deliver? betul, antara expectation dan delivery. Mmm, Jadi kita semua tahu dalam rumus marketing, termasuk marketing politik, kalau expectation dibagi delivery, ya lebih besar, jauh lebih besar dari satu, itu kan terjadi kecemasan, kekecewaan. dan sekarang dalam posisi kecemasan? Iya, karena kita ingin keluar dari middle income trap, negara berpenghasilan menengah, bahkan sudah dicanangkan 100 tahun Indonesia emas, tapi kalau realitas yang sekarang ada ini terus-menerus terjadi, bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Mmm, Ya, iya, ini kan mengkhawatirkan sekali. mmm. Lalu apa yang perlu dikerjakan? Misalnya gini, kalau kita bicara soal instrumen-instrumen demokrasi, kan DPR ada, Dewan Perwakilan Daerah ada, Mahkamah Agung ada, Mahkamah Konstitusi ada, semuanya ada. Tapi kenapa ini juga tidak bisa bekerja, sehingga kemudian yang muncul partai politik juga ada, ya kan? Tapi kenapa kecemasan-kecemasan publik itu tidak bisa dikanalisasi dan disalurkan melalui kanal-kanal konstitusional? Saya ingatkan Mas Budiman, sebenarnya kecemasan ini bukan hal yang baru ya. Ketika kita masuk ke era reformasi, salah satu produk TAP MPR yang luar biasa itu adalah TAP MPR nomor 6 Mmm, tahun 2001 etika berbangsa ya? tentang etika kehidupan berbangsa. Oke, Nah, dalam TAP MPR itu kalau Mas Budiman baca, eee, menimbang, mmm, terus faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan itu kan luar biasa. mmm, Saat itu ada 8 faktor internal yang menimbulkan kecemasan dan 2 faktor eksternal mmm, yang menimbulkan kecemasan. Itu sebabnya TAP ini harus terus-menerus gaungkan, disosialisasikan, mmm, dinarasikan, supaya menjadi kesadaran kolektif. mmm. Dan itu salah satu yang dijalankan sekarang oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, K3 MPR RI. Yang I ketuanya saat ini Mas Taufik Basari, terus oh, wakil Nasdem, ketuanya Martin Huta Barat, iya, ya, Mas Jarod Saiful Hidayat dan seterusnya. Tapi intinya sebenarnya begini, eee, ada berbagai tendensi, kecenderungan yang membuat, era ini seperti, eee, membuat jalan apa, terbuka bagi munculnya strongman. mmm, Jadi apa, strongman culture begitu. mmm, Ya, ini sebenarnya sudah kita tandai dengan apa, kita sudah tahu sejak Putin muncul ya kan, Vladimir Putin di Rusia, Narendra Modi di India ya, kemudian yang metamorfosa yang paling jelas mungkin Erdogan di Turki, Turki, terus Xi Jinping di Tiongkok, dan ini seperti infeksius, mmm, seperti apa, wabah ya, kemudian, melanda banyak negara ya. mmm, Jadi pemimpin kuat gitu ya. oke. Mhm. Prof, kalau kita tadi rujukannya adalah soal TAP MPR nomor 6 ya, soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah mengidentifikasi 8 masalah dari internal dan dari eksternal gitu. Tapi sampai sekarang
kemudian juga ya itu diidentifikasi aja tanpa ada upaya untuk menjawab ya kecemasan-kecemasan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Waduh, ini pertanyaan berat ya Mas ya. Hmm, Ini pertanyaan yang menjadi pergumulan terus-menerus di parlemen, teman-teman di MPR yang bukan menjadi anggota DPR dan DPD. K3 ini yang jumlahnya 65 orang itu kan bukan anggota DPR maupun DPD, ya. tetapi K3 masuk sebagai alat kelengkapan majelis. Hmm, Itu diskusinya tiap kali seperti itu, Mas. Jadi ada rasa apakah kita sudah kehilangan eh, lentera hmm, masa depan, ya. Topik kami misalnya, topik pendalaman kami tahun lalu sepanjang 2025 adalah KKN, hmm. korupsi, Korupsi dan kolusi, nepotisme. nepotisme. Iya. Bahkan ada tim kami yang mengusulkan apakah kita tidak saatnya melahirkan undang-undang pengendalian oligarki dan konflik kepentingan Hmm, seperti yang terjadi di Ukraina. Di Ukraina ada undang-undang seperti itu. iya. Eh, sudah ada istilah darurat korupsi, sudah ada istilah apa kita lumpuh karena korupsi. Bahkan kalau kita ikuti media massa ya, itu judul-judul artikel di koran kan sudah ngeri-ngeri itu. Iya, Negeri mafia, iya, ya, negeri sapi perah dan seterusnya. iya, Bahkan ada novelis yang menulis novelnya judulnya Negeri Para Bedebah. iya, Kalau tidak salah Terelie itu. iya. Jadi concern seperti itu sudah luar biasa tapi tidak tahu di mana kita harus memulainya. Hmm, Ya, ada yang latar belakangnya pendidikan mengatakan ini harus dimulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD, hmm, di mana doktrin atau kebajikan-kebajikan budi pekerti dan seterusnya diajarkan dari dini. Ada yang mengusulkan hilirisasi agama. Jadi agama tidak hanya berhenti pada formalitas, simbolisme, ya, tapi benar-benar ya terjabarkan dalam indikator-indikator kesalehan sosial, ya. Tapi ada yang kalau orang hukum background-nya selalu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Terutama hmm. bayangkan penjelasan Undang-Undang Dasar itu kan jelas sekali, Mas Budiman. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar sebelum Iya, amandemen. perubahan, ya istilahnya sekarang lebih diterima istilah perubahan dibanding Hmm, amandemen. iya, Ya, itu jelas sekali bahwa maju mundurnya sebuah negara tergantung dari semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. hmm, Nah, semangat ini yang sekarang dianggap kosong, dianggap sudah tidak dimiliki lagi para penyelenggara negara, Mas. iya, Terus saya pikir, kenapa kok para pendiri bangsa saat itu menggunakan istilah semangat? Terus saya lihat buku filsafat, saya mendapatkan kutipan dari David Hume, hmm, filsuf Scotland yang hidup pada masa Adam Smith, abad ke-18. Dia pernah mengatakan begini, Mas Budiman, eh, reason is the servant of eh, passion, is the slave of passion. hmm, Jadi pikiran kita ini adalah budak dari antusiasme kita. hmm. Jadi, oh kalau begitu semangat harus diartikan sebagai sikap kejiwaan, ya sebagai panggilan moral. Nah, kalau panggilan moral dan sikap kejiwaan ini ya kosong seperti yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa, maka Indonesia tidak bisa maju. Dan kalau kita lihat penjelasan Undang-Undang Dasar itu, Mas, ya, yang namanya semangat ini diulang 4 kali loh, Mas. Iya, Jadi yang paling penting adalah semangat, hmm. diulang-ulang. Dan itu yang sekarang banyak dipertanyakan. Adakah semangat dan antusiasme, passion itu ya, di Iya. dalam memajukan kepentingan umum dan seterusnya? Jadi gini, Mas Hendrawan, ya mungkin Senin lalu saya juga ngobrol dengan Uskup Agung Jakarta di tempat ini ya. Beliau juga mengatakan pada tahun 1998, Surat Gembala KWI itu mengatakan bahwa telah terjadi kebangkrutan moral hampir di semua lini kehidupan. Itu tahun 1998, ya. Sekarang saya tanya kepada beliau, ya kondisinya tidak berubah. Ya terjadi kebangkrutan moral hampir di semua lini kehidupan.
Tadi Prof. Hendrawan menyebut soal TAP MPR nomor 6 dengan 8 identifikasi permasalahan bangsa, 2 eksternal, 8 internal. Tapi juga tidak diselesaikan lah. Isunya masih begitu kalau kita buka soal TAP MPR kan masih ada soal KKN tadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya sampai sekarang juga masih begitu gitu loh. Poin saya adalah apakah memang tadi, tidak ada apakah ini butuh strongman tadi yang dikatakan gejala-gejala munculnya strongman atau memang apa yang menyandra republik ini sehingga tidak pernah bisa menyelesaikan satu persatu masalah selain untuk diwacanakan dan diwacanakan? Jadi memang ini persoalan yang sangat rumit ya. Kalau kita kembali ke TAP MPR itu, dalam TAP MPR itu ada 6 bidang etika yang harus Iya, diselesaikan. iya. Dari etika lingkungan, etika politik pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, sampai etika keilmuan, dan seterusnya itu. Eh, Rekomendasi itu diberikan kepada pemerintahan dan para pejabat negara. Tapi pada saat yang sama, seperti yang Mas Budiman sampaikan dan Kardinal sampaikan, sepertinya kita jalan di tempat, ya Mmm, kan? Itu hanya menjadi catatan-catatan di kertas yang semakin hari semakin kumal, mmm, ya. Eh, so what should we do? mmm, Ini yang saya kira pernah saya dulu di iya, Mas Budiman saya mengatakan semua penelitian ilmu sosial kita kok negatif ya negatif. terhadap terhadap persoalan ini. Dari Clifford Geertz Mmm, tentang teori involusi, ya, Gunnar Myrdal tentang negara lembek, mmm, Mohtar Lubis tentang manusia Indonesia, ya, dan seterusnya. Ini semuanya kok ya arahnya ya mhm, negatif. Tapi kalau kita gembar-gembor ini nanti dipikir kita pesimis. ya kita terlalu pesimis, Mmm, ya, karena Indonesia negara kaya dan oke, secara potensial bisa menjadi negara maju, gitu kan, mmm, Mas? iya, iya, Jadi itulah yang akhirnya apa? Catatan-catatan kritis seperti Clifford Geertz yang sibuk mendalami hanya almarhum Ignaz Leiden, ya, terus Gunnar Myrdal iya, yang Weakness mendalami Society. Mubiarto, gitu Iya, kan? iya, Kemudian Mohtar Lubis bahkan pidato kebudayaan yang hebat tahun 77 itu sekarang hampir tidak pernah dibahas kan? tidak pernah dibahas. Misalnya bahwa ada Munafik. ya 4 ciri manusia Indonesia yang paling menonjol, Mmm, yang munafik, pi enggan menerima tanggung jawab, suka mistik atau hayalan dan apa tahyul, iya, terus feodal. Ini kan tidak pernah dibicarakan lagi, Mas. Buku Kunchara Ningrat, Mentalitas Kebudayaan Pembangunan itu yang saat itu menjadi bacaan wajib sekarang hampir tidak pernah diacu lagi. mmm. Ya. Lalu apa kemudian tadi way out-nya apa kalau menurut Mas Hendrawan yang mengatakan ya Ini banyak anu juga, Mas, banyak stream, banyak banyak stream? aliran. Mmm, Saya bisa menyebut beberapa aliran lah. Kalau alirannya Kwek Yangi jelas, dia berharap ada diktator yang strongman, ya strongman diktator. tapi berbaik hati. Mmm, Ya seperti model Lee Kuan Yew untuk Singapura, ya, mmm, yang luar biasa itu. Ya, sehingga semua yang tidak sesuai dengan cita-cita konstitusi, ya, tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, mmm, bisa dipangkas habis. mmm, Ya, itu. Tapi ada teori yang eh, strukturalis, ya, mmm, Arief Budiman, yang menyatakan sistem ekonomi kita harus dikembalikan ke sistem ekonomi konstitusi, mmm, ya. Jadi peran negara yang begitu apa baik disertai dengan birokrasi yang efisien. Karena kalau peran negara begitu besar, birokrasinya tidak efisien, birokrasinya korup, itu kan sama dengan menghadirkan keburukan kapitalisme dan keburukan sosialisme di satu tempat, ya. Jadi ada yang kalau para pendidik selalu mengatakan ya ini butuh keteladanan, ya. Karena action speaks louder, Mas. mmm, Jadi kalau tidak ada keteladanan, ya, tidak ada strategic leadership, ya, maka ya yang terjadi adalah pathology of normalcy. Jadi normalitas yang sakit. Itu konsepnya Eric Fromm, mmm, seorang psikolog sosial tahun 54 loh, Mas, itu. mmm. Bahwa yang terjadi di Indonesia ini sekarang normalitas yang sakit.
pathology of normalcy. Korupsi yang tadinya kita pikir satu kesalahan, oh Dinormalisasi. sekarang jadi aturan main, Mas. Hmm. Sehingga muncul slogan corruptio ergo sum. Ya, corruptio ergo sum. Ah, Kalau you tidak korupsi, tidak eksis. tidak eksis. Ya, you akan dijauhi medsos, Hmm. dijauhi wartawan, mungkin Iya. ya. Ya, tapi kalau you korupsi, you bisa flexing, Hmm. ya, bisa tampil di forum-forum terhormat, ya. Ini corruptio ergo sum. Jadi Itu yang melanda partai politik juga ya? iya, itu yang penyakit kita semua, ya. Penyakit kita semua dan eh, organisasi atau komponen-komponen bangsa yang memiliki kekuasaan lebih besar tentu eh, penyakit itu lebih rentan. Iya, iya, iya. Ya. Ya corruptio ergo sum gitu kan, kalau tidak korupsi ya nggak ada lah, semuanya harus korup. Tapi banyak teori-teori ya, teorinya apa, Quick yang mengatakan strongman gitu kan. Ada teori-teori. Tapi ini kita berdebat soal mau bagaimana menyelesaikan masalah, tapi masalahnya nggak pernah diselesaikan ya. Ya, contohnya eh, Undang-Undang Dasar lah, Mas. Ya. Ya, kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Setelah 4 kali perubahan, kita namakan Undang-Undang Dasar NRI. Hmm. Untuk membedakan dari Undang-Undang Dasar yang sebelum Hmm. perubahan, kita namakan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Tapi kan kita semua tahu, banyak hal yang kurang dari Undang-Undang Dasar Hmm. hasil perubahan ini. Hmm. Itu sebabnya diusulkan perubahan yang kelima. Hmm. Tapi kan sudah 25 tahun tidak pernah bergerak. Hmm. Sampai orang mengatakan kita ini terjebak ya dalam constitutional trap. Hmm. Tulisannya terakhir saya kira tulisannya Bill Liddell di Ya. Tempo ya. Hmm. Bahwa Indonesia terjebak dalam ya constitutional trap sampai untuk merubah atau mengendurkan jebakan ini saja prosesnya begitu sulit dan tidak bisa dilakukan. Rob, saya tanya ya, apakah pengurus negara yang sekarang ini masih komit dengan demokrasi? Dalam retorika masih ya, secara retorika ya kita dengar dari pidato-pidato Pak Prabowo bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kritik yang konstruktif, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya sebenarnya kita perlu bertanya juga kepada dalam hal ini Pak Prabowo ya, peta jalan Hmm. Pak Prabowo dalam membangun demokrasi ini. Karena bisa jadi ini kan Prabowo kan seorang ahli strategi sebenarnya. Hmm. Ya, mungkin dia secara temporer begitu ingin melakukan konsolidasi kekuasaan agar perubahan-perubahan bisa lebih efektif dilakukan. Hmm. Misalnya contoh perubahan Undang-Undang Dasar. Ini kan akan bisa dilakukan supaya kita keluar dari constitutional trap ya, apabila semua kekuatan nasional bersatu. Baru setelah ya kita memiliki konstitusi yang dalam tanda petik doable, workable ya. Kemudian baru organ-organ demokrasi dikendorkan, diberi keluasan ruang gerak dan seterusnya. Apa itu peta jalannya? Ya, atau apa? Ini tidak jelas. Tapi tendensinya memang tidak seperti itu ya. Kalau kita baca ya, ada abuse of power ya. Hmm. Sudah dimulai ketika MK membuat putusan-putusan yang sangat tidak produktif ya, melukai etika orang banyak. Ada juga pernah juga presiden mengatakan demokrasi yang khas Indonesia tidak harus mengikuti demokrasi-demokrasi di Barat. Ya Apa itu ada terjadi? Mungkin terjadi begitu. Menjadi eksepsional dari tradisi demokrasi global. tentu keunikan kita karena Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 juga ya menyatakan bahwa esensi Pancasila adalah gotong royong. Hmm. Berarti demokrasi Pancasila means ya demokrasi gotong royong. Ini satu desiderata, suatu idealitas yang luar Tinggi. biasa ya. Tetapi orang sering bergurau ini bukan demokrasi gotong royong, demokrasi gotong nyolong. Demokrasi Jadi gotong nyolong. iya. Jadi akhirnya KKN yang berjamaah ya dan luar biasa yang kita lihat tiap
minggu selalu ada pengumuman OTT Ah, ya. Itu pun OTT yang minimalis sebenarnya. minimalis. Kalau OTT mau dibuat maksimalis, Hmm, mungkin tiap hari ya hmm. OTT, Mas. Jadi apa namanya, eh tadi ya, demokrasi gotong nyolong gitu kan, itu kan begitu transaksionalnya Iya. sebetulnya praktek apa pilkada yang ada sekarang dan lain sebagainya. Kemudian ditawarkan oleh partai politik minus PDI Perjuangan adalah kemudian diambil aja ke DPRD. Iya, tapi ini solusi yang ya eh, tidak menyelesaikan akar masalah, Mas ya. Hmm, Ya. Jadi itu sebabnya PDI Perjuangan sejak 2014 saya kira konsisten kan. Disertai voting tahun 2014 Partai Demokrat walk out loh, hmm, ya. Dan kita sekarang tetap konsisten bahwa ya kalau pemilihan dianggap mahal, ya transaksional dan seterusnya, kita harus eh, menggunakan teknologi yang lebih bagus. e-vote. Ya itu sebabnya e-voting. India bisa melakukan itu ya. Hmm, Negara demokrasi terbesar di dunia. hmm, Dengan pemilih saat itu mungkin 800 juta. hmm, Karena penduduknya 1,2 miliar mungkin ya, hmm. kurang lebih. Kok bisa berjalan dengan baik ya. Kalau di Indonesia kan sebaliknya, Mas. Pemilu itu musim panen jual beli suara kan? Iya. Ya. Hmm. Jadi kita tahu yang harus kita kerjakan, tetapi kita tidak komit dan tidak mencurahkan seluruh upaya dan sumber daya untuk mengerjakan, mencari solusi. Karena memang senang dengan situasi yang begini. Iya, dalam situasi yang remang-remang seperti ini, ya, Bisa gotong nyolong tadi. ya gotong nyolong, hengki-pengki, pat-pat gulipat, caca marica, macam-macam lah bisa dilakukan. Eh, Itu sebabnya menyedihkan bahwa bangsa yang sudah tahu identifikasi masalah kita sudah tahu loh, Mas. Udah tahu. Wah, itu paper-paper di seminar semuanya diagnosisnya tajam-tajam. Nah, Tapi begitu sampai ke solusi, ya, seperti silent ya, hmm, sunyi, senyap, hmm, ya. Karena apa? Karena kalau semua ini dijabarkan secara tuntas, mungkin ada kepentingan-kepentingan bercokol yang terganggu, hmm, ya. Kepentingan-kepentingan yang mengganggu zona nyaman. hmm, Ini apa? Akan terganggu lah. hmm. Jadi intinya adalah bahwa kita tahu masalah bangsa itu sebetulnya apa, tetapi kita sama-sama menikmati untuk tidak menyelesaikannya. Ya. Tanggung jawab partai politik di mana, Mas? Jadi partai politik kan punya sejumlah fungsi ya. Hmm, Salah satu fungsinya adalah agregasi kepentingan. kepentingan. Hmm, Jadi menyuarakan aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat ini menjadi parameter-parameter kebijakan. Ya kan? Itu hmm. yang saya sebut politik itu sebenarnya eh, merubah kebajikan menjadi kebijakan, Mas. Ya, eh, partai politik masih mengalami masalah dalam soal itu. Salah satu faktornya adalah sumber pendanaan partai politik. Oh, Itu sebabnya dari sekian fungsi, ya, saya selalu menekankan bagaimana sumber pendanaannya. hmm, Sama dengan Megawatt Institute. Dari awal saya membuat position paper, ini tolong sumber pendanaannya harus jelas. Karena kalau sumber pendanaannya tidak jelas, ya, apakah ada misalnya endowment fund yang cukup, ya, apakah sistem remunerasi, hmm, misalnya kalau kita memanggil dewan pakar, kita mengadakan diskusi dan seterusnya, semuanya ini tertata-rapi. hmm. Ya. Sebab kalau tidak nanti kita selalu bermain di wilayah yang abu-abu, Hmm. gray areas, kemudian akhirnya Gotong muncul, nyolong tadi. muncul diskresi yang tidak jelas, like and dislike, nanti sumber-sumber yang tidak jelas. Itu position paper saya loh, Mas. Saya sampaikan Ya. secara resmi dan sama dengan di partai politik. Saya kira partai politik harus dengan jelas pakai sistem keuangan yang akuntabel. Artinya kalau Prof. Hendrawan lebih menginginkan bahwa partai politik pendanaannya ditanggung oleh pemerintah. Dulu sudah, itu salah satu ya. Ya, itu kan udah ada kan sebetulnya masih kecil kan. Jadi Pak Cahyokumolo saat itu sebagai Mendagri sudah berusaha menaik-naikkan itu. Hmm, Pak Tito Karnavian juga sudah Hmm. sadar memang ya. Kalau misalnya ini contohnya, hmm, katanya, wah sekarang money politics begitu marak. Ya.
rakyat pemilik hak suara lapar uang. Ya. Berapa sih? 200.000. Ya kalau gitu bantuan banpolnya 200.000 kali jumlah suara yang diperoleh. Kalau sekarang kan tidak, hanya 1.000 loh, Iya. kurang lebih. Ya, jadi jauh sekali. Nah, yang selisihnya ini kemana nih? Selisih antar real, kalau betul ya, one man one envelope, ya, atau malah one man lebih dari one envelope, tergantung. Ya, ini selisihnya harus ditutup. Iya, iya, iya. Ya, APBN Oh. atau partai politik boleh mendirikan badan usaha komersial, kan dilarang Mas di undang-undang. Jadi partai politik tidak diizinkan untuk membuat badan usaha komersial. Tapi gini, Prof, saya juga mendengar dari pelaku-pelaku politisi bahwa partai politik sudah menjadi bisnis. Jadi yang dikejar adalah return of investment, sehingga kemunculan partai-partai baru ya pendekatannya adalah ini bisnis ini sebetulnya, bukan lagi ideologis, bukan lagi agregasi kepentingan atau menyuarakan kepentingan, tapi ya bisnis aja. Ketika dia berkuasa, wong sekarang juga tidak berkuasa pun bisa dapat seat kabinet kan, sebetulnya. Jadi kalau begitu partai politik adalah bisnis yang berkecimpung dalam industri kekuasaan. Yes. Ada yang menilai seperti itu. Iya. Tapi betul nggak sih? Ya, to some extent dia menggambarkan realitas yang terjadi, ya kan? Karena memang kekuasaan ya itu bisa menghasilkan return of investment yang tinggi, Mas. Iya. Ya, jadi pos-pos politik bukan hanya di partai politik, Mas. Iya. Pos-pos politik di birokrasi dan seterusnya di pemerintahan dianggap pos-pos investasi. Iya. Pos investasi. Jadi hitungannya itu pakai ilmu-ilmu yang kita pelajari di manajemen keuangan. Iya. Payback period-nya berapa, Iya. ya. Terus rate of return-nya berapa, return on investment-nya berapa, Iya. dan opportunity cost-nya berapa. Iya. Ya, Ya. itu yang terjadi. Yang Dan terjadi. itu sebabnya muncul bohir-bohir Bohir-bohir politik. sampai peneliti Australia kan mengatakan Indonesia itu simpel sekali ya. Iya. Politisinya dibagi 3 katanya. Iya. Yang pertama badut politik. Badut politik. Itu yang di DPR tuh. Yang hari ini bicara A, besok bisa bicara B. Iya. Ya. Terus yang kedua bandit politik. Iya. Jadi bandit politik ini luar biasa. Dia selalu mencari pasar di lorong-lorong kekuasaan. Terus yang satu bohir politik. Bohir politik yang mendanai semua aktivitas ini. Termasuk yang pilkades ini semua ada bohirnya, Mas. Iya, ada bohirnya. Iya. Iya. Jadi misalnya untuk pilkada dibutuhkan 100 M. Iya. Maka sudah ada bohirnya, Mas. Ada konsorsium, ya. Nanti ingat loh, kalau you menang, you harus ikut kami, ya. Perizinan galian C, perizinan ini macam-macam, ya. Wah, itu sebabnya kan gila-gilaan. Begitu selesai, Mas, yang menang itu kan izin penebangan hutan marak sekali. Izin galian tambang marak sekali, dan seterusnya. Ya, karaoke marak misalnya, dan seterusnya. Iya. Jadi ya ini contoh konkret penangkapan Bupati Pati Sudewo gitu kan, yang dia menjual perangkat desa gitu. Perangkat desa antara care lah, modin lah atau apa kan dijual harganya 120 juta. Itu kan industri sebetulnya. Industri sudah. Ya. Dan kemudian ketika dia udah dapat bayar 100 juta, ya mikirnya saya berjabat 5 tahun, bagaimana saya mendapatkan return of investment dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Betul. Jadi menjadi korporasi politik sebetulnya yang sedang terjadi. Dan itu konsekuensi dari demokrasi yang belum didukung oleh budaya politik tinggi. Ya kan? Demokrasi kan oke, secara struktural kelembagaan lengkap ya. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi budaya demokrasi kan budaya yang menenggang perbedaan pendapat. Siapa itu? Jacques Rancière. Demokrasi disensus. Iya. Kalau kita tidak mau membuka ruang untuk deliberasi, argumentasi publik, untuk perbedaan pandangan, jangan bicara demokrasi dong. Budaya itu DNA, deoksiribonukleat exit, ya, untuk menenggang, menoleransi perbedaan, betapapun itu sangat keras ya, itu harus ditumbuhkan. Itu yang menjaga demokrasi untuk selalu on the right track. Itulah yang kemudian
terjadi pada demokrasi kita sih. Tapi kemudian kembali pertanyaannya, dalam situasi terjadi disfungsi ya DPR ada, tetapi juga semacam brand eksekutif, menjadi cabang dari kekuasaan eksekutif. Mungkin terlalu keras, tapi itulah suara-suara yang terdengar. Eee, Apakah tidak perlu dipikirkan terobosan-terobosan semacam di level DPRD gitu? Kembali dibuka kanal semacam legislator, DPR tapi independen, di luar partai politik. Jadi seperti konsep awal MPR itu ada utusan golongan yang tidak mewakili tapi mewakili golongan-golongan tertentu. Karena hipotesisnya kan terjadi disconnected Yes. antara partai politik dengan rakyat, antara anggota DPR di satu dapil dengan konstituen, kan ada disconnected itu, ada keterputusan itu sebetulnya. Sehingga kan ini yang harus dicarikan, sehingga salah satu tawaran solusinya adalah mungkin nggak muncul calon-calon legislator independen yang di luar partai politik. Sebenarnya DPD kan di luar partai politik, Betul, Mas. itu juga sama, DPD, mengalami disfungsi juga. ya, DPD cita-citanya seperti itu. Dia mewakili, ya kan, itu perwakilan. Kalau ini kan DPR perwakilan partai politik. Yes, Ini perwakilan teritorial, iya, regional yang di representatives, DPD, yang di DPD. iya, Mestinya dari DPD muncul suara yang lebih nyaring ya. ya tidak terdengar juga kan? Mataliti pernah membuat paper dan memimpin sidang bersama itu Hmm, mengatakan bahwa yang kita lakukan ini sudah melanggar Pancasila. hmm, Tapi kemudian tenggelam kan? tenggelam. Ya. Iya, artinya kan gini, kalau saya sih melihat hipotesisnya adalah terjadi keterputusan antara elit dan massa. Oke, jadi elit kemudian mendapatkan suara rakyat ketika dia pemilu, masuklah dia ke Senayan, setelah itu kemudian terputus. Nah, kalau kita menggunakan logikanya Gojek gitu, itu kan ada hub gitu, ada teknologi yang menjembatani. Ide yang menarik ya. Sehingga rakyat itu bisa melakukan menilai mau skor berapa terhadap elit. Ini kan terputus karena nggak ada apa-apa. Jadi begitu dia terpilih, ya sudah terpilih aja, terputus dengan rakyat gitu. Nah, bagaimana menjawab keterputusan antara elit dan massa ini dengan menggunakan teknologi sebetulnya? Itu dulu pernah ada konsep apa? Co-kreator, Demokrasi. co-kreator demokrasi. Iya, Terus kalau tidak salah saya pernah membaca di buku Danang Widoyoko. iya, Kebetulan adik kelas saya di Fakultas Hukum. iya, Eh, Dia pernah mengutip satu teknologi apa begitu, saya lupa namanya, tapi intinya membuat rakyat atau masyarakat itu bisa aktif memberikan penilaian terhadap, iya, sehingga bisa dalam tanda petik melakukan iya, recall secara iya, terbatas. iya, Nah, kalau ini dilakukan bagus, tapi sekali lagi undang-undangnya diubah ya. oh iya, iya, Undang-undangnya diubah dan mungkin cantelannya juga harus eh, konstitusinya yang iya, diubah lagi, iya, yang memberikan satu ayat begitu dalam satu pasal di konstitusi bahwa masyarakat, ya, jangan dapat, kalau dapat bisa tidak dapat ya. Masyarakat wajib, ya, atau harus berperan aktif di dalam eh, memberikan penilaian terhadap wakil-wakilnya. iya. Jadi misalnya saya ambil contoh Pati lah Prof ya, yang paling konkret ya. Sudewo, kemudian dia menaikkan PBB sampai 250%, dia didemo oleh warga, kemudian demo itu kemudian dikanalisasi melalui, pansus angket, kemudian dinyatakan aman. Itu kan ada keterputusan sebetulnya, keterputusan aspirasi. Kalaulah kemudian Sudewo itu terkoneksi dengan rakyat di Pati, Hah? dan rakyat di Pati bisa melakukan scoring bahwa kalau kita naik Gojek, itu kan bisa dikasih skor 5, 0, 1, Yes. itu akan terekam gitu. Jadi bagaimana kalau saya sudah memilih membeli barang, saya sudah menggunakan jasa, kemudian kan saya bisa memberikan evaluasi terhadap kinerja dari orang itu. Nah, sekarang kan nggak ada perangkat itu. Kita serahkan kepada Partai perwakilan. politik. Partai politiknya cincai lagi. Terputus itu masalahnya. PDI Perjuangan berusaha loh kalau dalam konteks itu. Iya, Sekarang ada media pintar perjuangan, iya, itu setiap kegiatan anggota dilaporkan. iya,
kegiatan reses di mana aja titiknya dan seterusnya. Kemudian kalau menyimpang diberi surat peringatan Iya, oleh Situation Room ya. iya. Tapi kalau itu dilembagakan, saya sangat setuju, Mas. Memang Jadi harus ada day to day politik khususnya hubungan antara elit dan massa itu memang harus dia terhubung. Jadi always connecting antara elit dan massa. Kalau sekarang kan always disconnecting, terputus selalu, ya. Mau berbagai hal itu kan memang selalu terputus kan. Let's say sebut tadi pilkada. Bagaimana mungkin ketua apa partai-partai politik mengatakan pilkada DPRD, sementara based on hasil survei itu hanya 5% yang menghendaki. Sehingga suara siapa sebetulnya yang tapi kalau dikehendaki? dari perspektif industrial, itu usulan yang cerdas, Mas. Oh iya? Karena payback period-nya menjadi pendek kan. Oh iya? Investasi politik saya menjadi pendek. Iya, Sama dengan di Pati. iya, Itu kalau tidak diramaikan, mungkin anggota-anggota dewan tidak mendapatkan return yang iya kan. Jadi ayo rame-rame. iya, Ya, mhm, karena kalau semua tenang di lautan yang tenang, iya, ya kan, iya, tidak banyak yang bisa dikail, iya, gitu kan. Karena yang muncul hanya buaya katanya. iya. Benar Jadi nggak? iya ya betul. Jadi khawatirnya gini seperti, Prof. Hendrawan tadi katakan kan, ini kan soal suasananya kan penuh dengan kecemasan gitu Ya, kan. Jadi ini ada semua semacam apa ya, frustrasi gitu atau karena satu saat kan Pati itu kan cermin dari public resentment juga kan. Jadi kemarahan publik gitu loh. Karena tidak ada kanal, karena DPRD tidak berfungsi, DPR tidak berfungsi, prahara Agustus meletus. yes. Ya, karena itu kan partai politiknya tidak ngapa-ngapain kan sebetulnya. Minimal DPR-nya tidak bersuara apa-apa, menangkap kegelisahan itu. Nah, khawatirnya kalau tidak ada upaya menghubungkan antara lembaga-lembaga demokrasi dengan rakyat, ledakan-ledakan ini bisa berpotensi terjadi lagi di kemudian hari sebetulnya. Yes, yes. Itu yang jadi satu isu sih. Sehingga tidak bolehlah kemudian apa, ya dibiarkan begini saja gitu, seakan-akan status quo gitu. Problemnya ya tadi, terjadi keterputusan antara elit dan massa, Diskoneksi, ya. diskoneksi. Diskoneksi yang, ya, Itu sih sebetulnya yang jadi satu isu. Bupati lah katakanlah, kan saya boleh memilih bupati mengatakan memberikan kredit scoring nol, karena janjimu nggak pernah terjalankan. tapi nanti setelah skor seperti itu, apa tindak lanjutnya? Ya harus ada instrumen lain melakukan recall atau apapun juga, tapi kan ada rapot dari rakyat. Kan sekarang ada kekhawatiran, ya, gerakan-gerakan seperti ini sebagai bentuk dari deparpolisasi. Jadi mengurangi peranan parpol. Ada yang Mungkin, menafsirkan seperti itu. mungkin, Sehingga parpol tidak memiliki kewenangan dari hulu ke hilir gitu loh. ya, mungkin ada itu dibaca sebagai deparpolisasi, Ya, tapi parpolnya kan tidak kemudian berbenah yes. diri toh. Tapi sebagai instrumen untuk membantu parpol melakukan evaluasi, saya kira itu penting sekali. Dan gerakan-gerakan itu sudah muncul sebenarnya. Iya, ya itu yang disarankan oleh Romo Haryatmoko sebagai co-kreator demokrasi. Yes. Sehingga bagaimana membangkitkan kesadaran rakyat pemilih bukan hanya pada saat pemilihan, tetapi kemudian terus dia akan berhubungan dengan wakil-wakil rakyatnya juga. Nah, ini yang terjadi kan? Hanya memang itu ada prakondisi yang harus dipenuhi, Mas ya. Yaitu bahwa eh, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak jangka pendek Mhm, itu tidak menjadi masalah. Rakyat, kehidupan sehari-hari. iya, Ya, disertasinya Sumitro Djoyohadikusumo tahun 42 itu, 1942, merekam dengan baik bagaimana lapar uang itu mhm, menjadi wabah yang meluas di Indonesia, mhm, ya, lapar uang. Dan dalam disertasi itu ada hipotesis yang menarik, Mas, bahwa orang yang miskin itu cenderung tidak sabar. Jadi kenapa money politics tumbuh subur? Karena sebagian besar masyarakat kita kan hidup di level subsisten, Mas. Pas-pasan, marginal. mhm, Mereka tidak sabar. Saya menunggu janji Mas Budiman, oh itu 3-4 tahun, 5 tahun lagi. mhm. Saya tidak sabar, Mas. Jadi itu soalnya sini Ya, bayar depan, cash and carry atau bayar ya depan. cash and vote Oke, oke. itu. Gini, Itu sampai mereka ada istilah, Mas Budiman tahu ya, ada singkatan waspada. apa itu? Walau sedikit pasti ada. Kan jadi ini loh yang terjadi di Heeh, tengah-tengah. heeh, Jadi kalau Mas Budiman, Mas Budiman belum punya pengalaman sebagai caleg ya. heeh. Coba
membawa kalender, Hmm. tanya, "Loh kok kalender saja Mas? Iya. Mana kaosnya?" Nah. Ya, Hmm. terus lain kali bawa Bawa kaos. kaos. "Loh Mas kok hanya kaos saja? Nah. Mana amplopnya?" Nah. Jadi Hmm. amplop yang diisi ayat-ayat Hmm. dengan amplop yang diisi rupiah ini Beda yang lagi. dipilih yang rupiah Mas. Yang ayat yang ini betul-betul Hmm. sesuatu yang bagus, wejangan-wejangan itu, ini apa? Dibuang. Padahal itu bagaimana hidup dengan baik, ya, hidup yang katakanlah betul-betul sesuai dengan akhlak yang mulia, Hmm. itu dibuang Mas amplopnya. Tapi amplop yang isinya tadi rupiah, Nah. bukan wejangan-wejangan itu yang Iya. digemari. Dan semakin rupiahnya banyak, semakin terpilih. Ya, yang mereka selalu mengatakan, "Tolong Pak kasih yang gambarnya itu yang Indonesia Merdeka." Indonesia Merdeka yang paling kan Bung Karno, yang fotonya Bung Karno. Iya, iya. Iya. Itu yang membikin Prof. Hendrawan nggak terpilih? Ya, tapi kompleksnya selalu salah satu faktor itu, tapi ada faktor-faktor Ada yang faktor lain lain. ya? Ya. Oke. Oke, terakhir Prof. Jadi kalau Prof. Hendrawan sebagai scholar, sebagai politisi, ya, sebagai intelektual gitu, apa yang mau jalan keluar yang Prof. Hendrawan sampaikan agar berbagai permasalahan ini bisa selesai sebetulnya? Banyak masalah yang tumbuh timbul itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan instrumen-instrumen yang pertama, instrumen regulasi. Hmm. Ya. Jadi regulasinya harus benar-benar disisir, mana regulasi yang tidak mengandung muatan kebajikan sosial sesuai dengan parameter nilai-nilai Pancasila. Itu pertama. Terus yang kedua, instrumen institusi. Kelembagaan mana yang parasitik, Hmm. ekstraktif, ya, yang tidak memiliki peran yang jelas, ya. Terus yang ketiga, instrumen teknologis. Banyak masalah manusia itu bisa dipecahkan dengan teknologi. Itu sebabnya seperti e-voting Hmm. dalam pemilu, bagi saya kemarin waktu saya debat di Rakyat Merdeka, mungkin Hmm. Mas Budiman lihat ya, kontroversi di halaman 2. Ada yang mengatakan belum reliable Ya. digital. Loh Ya. kalau digital belum reliable, Hmm. tidak ada kris. Hmm. Ya, Bank Indonesia, BCA tidak akan pakai Hmm. ya BCA banking, m-banking dan seterusnya. Bahwa masih ada Hmm. masalah-masalah, ya. Tetapi e-voting itu sudah menjadi keharusan. Hmm. Supaya apa? Supaya persoalan-persoalan yang betul-betul telanjang di depan kita, ya, penyimpangan-penyimpangan itu tidak ada lagi, diatasi dengan Hmm. penggunaan teknologi. Jadi tadi regulasi, institusi, teknologi. Jadi pendekatannya institusionalisme. Ya, jadi itu kelemahan kita ya. Hmm. Kelembagaan kita, ya kalau kita mau jujur, kelembagaan yang muncul pasca reformasi kan ada yang tidak berfungsi sama sekali. Iya. Ya. Ya itu harus dievaluasi kan? Harus dievaluasi, termasuk saya kira usulan Mas Budiman ya, Iya. pernah menulis tentang undang-undang lembaga Kepresiden. kepresidenan. Iya. Iya dong. Iya. Masa ini black box, Iya. kotak hitam dengan diskresi kekuasaan yang besar, tidak ada rambu-rambunya. Iya. Tapi siapa yang akan mengambil inisiatif untuk RUU kepresidenan? Kalau memang presidennya pasti tidak mau. Karena itu kan hakikatnya kan ngapain gua lagi berkuasa, Mau diatur. mau diatur atau mau dibatasin. Partai politik apakah juga mau dengan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan? Ya inilah telur atau ayamnya. Kalau secara itu kan inisiatif ada di DPR. Iya. Tetapi saya mendengar ini, paling tidak dari informasi yang perlu divalidasi, diverifikasi. Pak Prabowo menyadari loh bahwa undang-undang dasar kita, ya, undang-undang dasar yang tidak terlalu facilitating ya untuk pencapaian sebagai negara maju. Jadi artinya ada kesadaran bahwa constitutional trap ini harus dipecahkan. Nah kalau itu betul dan Pak Prabowo akan, saya dengar dalam waktu dekat akan mengundang MPR, ya, Pak Ahmad Muzani dan kawan-kawan, kemudian ya membicarakan apa yang harus dilakukan, pembenahan pada level regulasi ya, pada level konstitusi. Saya kira ada titik terang, Mas, ya. Ya, tapi kan poin besarnya adalah
menyerahkan ya konstitusional bahwa MPR berhak melakukan perubahan konstitusi. Itu kan memang hak konstitusi. Tapi di tengah krisis kepercayaan pada DPR dan DPD yang sangat rendah, apakah itu juga sesuatu yang momentum yang sangat pas untuk melakukan perubahan konstitusi di era seperti sekarang? So, kapan lagi? Mengapa tidak hari ini? Wah, Oh ya, bukunya si Suharto hmm, Monoarfa. iya, Mengapa tidak sekarang? iya. Iya, artinya begini, apakah tidak diperlukan semacam instrumen bertanya lagi kepada masyarakat, apakah melalui referendum meskipun dasar hukumnya tidak ada, mengajak publik untuk terlibat sehingga konstitusi itu menjadi milik bersama, bukan hanya menjadi milik elit. Setuju, setuju Mas. Itu bagian dari proses yang demokratis Mmm, di dalam melakukan perubahan, setuju. mmm, Itu setuju. Prakondisi seperti itu harus dilakukan. Tetapi iya, telaah intelektual bahwa undang-undang dasar yang ada saat ini ya masih mengandung kelemahan, tetap harus dilakukan. Harus dilakukan. Itu sebabnya ada badan pengkajian, ada komisi kajian, ada expert panel, atau nanti kalau resmi bahkan ada PAH iya, satu, ada panitia atau komisi konstitusi, ada ya. iya, artinya kan memang, apa, ya itu memang konstitusional berada di MPR gitu, tapi kemudian adalah, banyak kepentingan kan, undang-undang dasar tidak sempurna karena memang, belum ada PPHN, itu satu satu opsi. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang lain mengatakan Betul. kembali kepada undang-undang dasar lama. Terlalu banyak kepentingan sebetulnya yang ketika pintu itu dibuka, ya, pintu itu dibuka ya semuanya kan bisa 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 bermain, mengeliminasi DPD lah, apalah, apa, banyak sekali aspirasi itu. Tapi poinnya adalah bagaimana publik bisa dilibatkan, bagaimana rakyat itu bisa dilibatkan ketika pintu untuk amandemen konstitusi itu kemudian dibuka. Setuju Mas, kalau itu sangat setuju dan itu harus dilakukan saya kira, ya kan? Loh ya, jadi Jadi bayangan-bayangan anggota DPR RI di dapilnya masing-masing iya, harus bertemu dengan lembaga-lembaga yang terkait dan relevan. iya, Anggota DPD juga begitu, iya, pimpinan. Kalau serap aspirasi kan sudah banyak sekali, Mas. Anggarannya besar sekali kan, iya. serap aspirasi. Tapi kadang-kadang cherry picking juga kan, yang aspirasi yang diserap yang sesuai dengan keinginan dia gitu loh. Yang potensial menyumbang elektoral lah ya. Iya, kira-kira kan menjadi Iya, begitu. tapi sejumlah kegiatan anu loh Mas, ya, melibatkan pakar-pakar yang sangat kritis ya. Ya, Iya, poinnya adalah kemudian bagaimana katakanlah itu mau diamandemen. Jadi katakanlah mau diubah. Jadi presiden sebagai kepala negara kemudian mengumumkan kepada semua khalayak, ada rencana kita untuk rencana akan mengubah konstitusi dan membuka ruang yes, partisipasi politik bagi masyarakat untuk seluas-luasnya. seluas-luasnya. Nah, itu kan akan lebih elegan daripada kemudian tiba-tiba, oh ini undang-undang dasar mau diubah untuk pemilihan presiden melalui MPR. Semuanya adalah kecurigaan. Oh, ya, tapi kalau untuk level konstitusi nggak bisa begitu, Mas. Hmm, Ya media massa, semua channel-channel ya seperti ini podcast-podcast yang kritis-kritis harus hidup terus. Itulah ekosistem demokrasi. tapi apa didengar? Eh? Apa didengar? Ya haruslah, Hah? harus. Ya harus harus kan. Ya, tapi kan faktanya kan kemudian juga banyak suara-suara kritis kan kemudian juga tidak didengar kan? Ya tapi dengan tidak mendengar kritik-kritik seperti itu kan sebenarnya demokrasi menyemai, Hmm, ya, menumbuhkan benih-benih destruksinya sendiri, oke. ya kan? Ya, Demokrasi yang sehat kan, loh, semua mengatakan, ya maaf, meski ini mungkin terdengar retorika, ya, Prabowo mengatakan kritik itu vitamin demokrasi kan, iya, ya kan? iya. Tapi mungkin anak buahnya cari muka lah, ya, "Wah Pak, ini saya sudah Heeh, heeh, sudah meluruskan si ini, meluruskan si itu, dan seterusnya." iya, iya. Tapi demokrasi yang sehat dan di Amerika Serikat coba sekarang, ulah Trump aja Hmm, mengundang orang-orang Republikan sendiri, hmm. memberikan Amarah. oh iya, masukan-masukan yang sangat kritis, ya. Oke, oke. Prof, terakhir Prof. Apa yang Prof. Hendrawan Supratikto khawatirkan dalam perkembangan negara bangsa dalam 10 tahun ke depan? Ada aspek yang sebenarnya saya, eee, bangga Mas. Masyarakat kita itu masyarakat yang sinkretis ya, Sinkretis.
Serap skill. Ya semua ya coba kalau kita pelajari budaya Jawa, itu unsur Hindu, Hmm. unsur kejawen, unsur Islam, unsur modern dan seterusnya bisa diolah sedemikian rupa sehingga menjadi satu kebajikan sosial, kebajikan kolektif. Itu positif ya, Mas. Seperti misalnya indeks kedermawanan kita relatif baik, Tinggi. Ya. itu menunjukkan bahwa kultur kita sebenarnya kultur yang positif ya, untuk mendorong solidaritas dan seterusnya. Yang saya khawatirkan ke depan itu untuk saat ini, Mas, ya, saya melihat bahwa KKN tetap menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Ya karena ini akan merusak imajinasi kita dalam kehidupan kebangsaan kita. Tetapi kalau korupsi kita angkat sebagai isu kampanye, misalnya, saya misalnya menjadi caleg, saya kampanye nanti tidak ada orang kok, saya ditertawakan, Mas. Ditertawakan. Ya, Bapak sudah berapa lama di Indonesia? Ya, kan presiden mengatakan saya tahulah kalian karena saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi dia tanya begitu, Pak, Bapak berapa lama di luar negeri atau berapa lama sudah di Indonesia? Jadi seperti sesuatu yang tidak penting, Mas, karena itu sudah menjadi Budaya. yes, way of life. Way of life. Ya, sehingga ketika kita mengatakan ini patologik, ini merupakan penyakit yang saya mengatakannya infectious. Karena korupsi itu infectious, Mas. Ada orang yang mengatakan kalau ada 10 politisi, 9 korup, yang satu sedang belajar korup. Karena mungkin mikir aman atau enggak ya. Jadi yang 9 sini sudah korup. Ada ya seperti itu ya. Nah, ini kan harus benar-benar tapi saya melihat itu sebagai satu karena kalau korupsi sampai bahkan kalau Kwik Kian Gi, maaf saya ngutip lagi Kwik Kian Gi, sudah dari sejak ya, corruptive mind. Sudah corruptive mind. Sejak membuat perencanaan, sejak mendesain regulasi, sudah itu sudah koruptif. Sudah Itu by default ya. Sudah memang sebenarnya bukan lagi cemas, Mas. Ini sudah memang by default kita akan menjadi negara gagal. Sama dengan pernyataan Pak Prabowo dong, 2030 menjadi negara gagal. Tapi setelah dia jadi presiden, kelihatannya agak panjang lagi. Ya. Atau ini diantarkan menjadi negara gagal? Wah, itu berbahaya sekali. Kalau Pak Prabowo mengantar Indonesia menjadi negara gagal, waduh, Ini kan beliau berpidato 2030 betul. Indonesia menjadi negara gagal. Ya, dia mengutip novel. Dia mengutip novel Ghost. Ya. Nah, tapi dia menulis 2 buku loh. Paradok Indonesia. Yes. Paradok Indonesia dan apa begitu satu lagi. Yang mengatakan inilah kiat, inilah strategi kita untuk tidak menjadi negara gagal. Kalau itu tidak dijalankan dengan baik, ya, berarti betul nanti akan terjadi satu ironi terbesar dalam peradaban manusia. Beliau mengantar Indonesia menjadi negara gagal. Kan sudah dijawab kan? Dengan untuk mencegah negara gagal kan? Yes. Terakhir, Prof. Pertanyaan saya gini. Kalau pemilu dilaksanakan sekarang, presiden siapa yang Bapak mau pilih? Pemilu dilaksanakan hari ini. Ini pertanyaan yang apa hipotetis ya, yang penuh dengan pengandaian. Ya, saya kira kita harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk merubah retorikanya menjadi realita. Ya, kita tidak fair juga kalau ini kan baru 1 tahun, ini menginjak tahun yang kedua. Saya ingin benar-benar melihat apa yang dikatakan itu benar ya. Pemerintahan yang bersih, ya, birokrasi yang efisien, ya, sumber daya alam yang dinikmati oleh warga bangsa dan seterusnya. Saya akan tunggu sampai tahun ketiga lah, Mas. Tahun ketiga. Kalau tahun ketiga masih penuh dengan retorika atau istilahnya omonomics, omon-omon aja, ya kita harus pada saatnya mengatakan vote of no confidence. Oke, Prof. Hendrawan Supratikno, ya. Terima kasih, Mas Budiman. Makasih. Itulah obrolan saya dengan Profesor Dr. Hendrawan Supratikno untuk mentertawakan situasi politik yang menurut sebagian orang teen dream, minimal menurut saya, menurut Prof. Hendrawan adalah penuh dengan kecemasan, dengan tetap sense of humor, tapi dengan keseriusan, tapi harus ada langkah-langkah yang lebih menerobos sehingga berbagai permasalahan bangsa ini bisa segera diselesaikan. Silakan like, share, and comment. Bye.